Ya, kita lihat ya. Ini ada yang tahu nggak ini siapa? Patriark mana itu? Patriark, Ekumenikal Patriark di Konstantinopel. Nah, apa yang dia katakan? Coba kita dengar. Nanti ada satu lagi videonya, kita dengar. Nanti Kayulita bisalah menerjemahkan ke kita ya, kalau saya salah terjemahan. Ya, kita dengarkan ya teman-teman, saya kasih suara dulu. Iya. Athens and participating in a reception in my honor. I just learned about the election of His Holiness Pope Leo XIV by their eminences, the cardinals of the Holy Roman Catholic Church. I am very happy, very satisfied, and I greet the new Pope, the new Bishop of Rome, with great brotherly love in Christ and great expectations. You know that we have worked diligently with the late Pope Francis for the benefit of the whole of humankind, and particularly for the rapprochement and the collaboration of our churches of Rome and Constantinople. We have done a lot. We have contributed to the efforts for the protection of the natural environment. We promoted the theological dialogue between Orthodoxy and Catholicism. We observed with great satisfaction what the late Pope Francis did in order to promote synodality within the Catholic Church. And now I'm looking forward to go to Rome to greet the new Pope, to assist at his enthronement, to invite him to come to celebrate the 1700 years of the Council of Nicaea, as we had planned with the late Pope Francis. I hope that His Holiness Pope Leo XIV will be a dear brother and collaborator. Again, I repeat, for the rapprochement of our churches, for the unity of the whole Christian family, and for the benefit of the whole of humankind. We love Him in Christ. We bless from the Holy and Great Church of Constantinople the beginning of His ministry. In the bosom of the sister Church of Rome, and we bless God for giving to our sister Church of Rome a new bishop, a new archpastor, in the person of His Holiness Leo XIV. Axios. Oke, nah teman-teman, tadi yang dia katakan itu diwujudkan dengan bertemu dengan Paus. Ya, saya coba tunjukkan apa yang kemudian dilakukan oleh Paus Patriark tadi ya. Tadi kalau teman-teman menyimak ya, itu dia berbicara mengenai dialog teologi ya, dan kemudian tentang persaudaraan ya, gereja-gereja ya. Tadi dia menyebut ya, sebentar saya coba tunjukkan tadi video ketika dia ketemu dengan Paus Leo ke-14. Oke,
Tadi saya sempat share juga guys. Oke. Oke, masih belum ketemu. Nanti saya tunjukkan kalau saya sudah ketemu lagi. Ya, oke. Kemudian teman-teman, yang perlu kita ketahui, ya, ini nanti hanya sebagai sebuah perbandingan. Coba teman-teman nanti perbandingkan antara Protestan di Indonesia yang mengaku Lutheran, Calvinis, dan lain-lain, dengan Protestan yang sebentar lagi saya tunjukkan, yang berasal dari, ya, bisa dikatakan Lutheran asli. Coba Anda bandingkan ini. Archbishop Dietrich Brauer is just 34 years old, the youngest bishop in the Lutheran World Federation. Born and bred in Russia, he is head of the country's evangelical Lutheran Church. Archbishops were all Germans. The services are now held in Russian. Only a few hymns are still in German, and the Our Father. Since the fall of communism, 2.5 million ethnic Germans have left the country. Today, the local Lutheran Church is not just there for people with German ancestry, but for all Russians who accept its teachings. Благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит тебя Господь своим светлым лицом и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и подаст тебе мир. Nah, teman-teman, saya tanya, apa yang Anda lihat sebelum mereka pulang tadi ketika berkat? Apa yang dibuat? Tanda salib. Kita temukan di Protestan Indonesia nggak mereka gunakan tanda salib? Enggak kan? Enggak. Coba pertanyaannya, tanda tanya besar di sini. Nih, saya buat tanda tanya besar. Kenapa di Indonesia yang mengaku Lutheran itu tidak ada tanda salib? Yang kedua, tadi mereka menerima roti apa tadi? Roti tak beragi. Warnanya Putih. seperti punya Katolik. Katolik. Kenapa di Indonesia pakai roti tawar? Tanda tanya lagi. Pakai roti sobek. Nah, Mereka pakai roti sobek, bukan ya, hosti. kenapa? Kenapa di Indonesia tidak pakai tanda salib? Pernah dengar nggak jawaban Esra Soru ketika ditanya oleh seseorang, Pak Pendeta, kenapa kita tidak membuat tanda salib? Jawabannya di luar nurul, di luar nalar. Tuh kan salah lagi. Di luar nurul, salah lagi. Di luar nurul jawabannya. Mau tahu jawabannya apa? Ini ya, saya tunjukkan tadi Protestan ini di Jerman ini yang Lutheran asli ini memakai tanda salib. Tapi coba kita tanya Bapak Pendeta Esra Soru. Nih, ada yang bertanya nih Pak Pendeta Esra Soru menjawab ya. Kita dengar dia, kenapa orang Protestan katanya tidak buat tanda salib? Kita dengar ya. Saya ingin bertanya, mengapa Protestan atau turunannya tidak membuat tanda salib kalau berdoa? Karena tidak ada perintah di dalam Alkitab. Itu aja. Saya ingin bertanya, mengapa Protestan atau turunannya tidak membuat tanda salib kalau berdoa? Karena tidak ada perintah di dalam Alkitab. Itu aja. Nah, jawaban Bapak Pendeta di Indonesia karena tidak ada perintahnya di Alkitab. Tapi Bapak Pendeta di luar negeri
itu menggunakan tanda salib. Jadi Bapak Pendeta yang benar yang mana kira-kira? Ayo guys. Kira-kira menurut para penonton, saya harus mengikuti pendeta mana? Oke, kita lihat lagi tadi ya. Bapak Pendeta luar negeri membuat tanda salib. Menurut Esra Soru tidak ada perintahnya di dalam Alkitab. Archbishop Dietrich Brauer is just 34 years old, the youngest bishop in the Lutheran World Federation. Born and bred in Russia, he is head of the country's evangelical Lutheran Church. Teman-teman, kata Bapak Pendeta Esra Soru, ini tidak ada perintahnya di Alkitab ya. Untuk menemukan yang benar siapa, kamu mesti minum 10 Paramex. Ya. Oke, kita lihat lagi. Lihat gambar siapa ini? Ini gambar siapa? Siapa, Kak? Luther. Kenapa bukan gambar Yesus di sini? Ini pertanyaan kritis saja. Kenapa di sini gambar Luther bukan gambar Yesus? Ya karena di Indonesia kebanyakan juga anti dengan gambar, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tapi lebih mulia dipasang gambarnya Luther daripada gambar Yesus di situ. Oke, kita lihat. Ya, kalau seandainya saya bertanya ayatnya pun pasti berputar-putar kan? Iya kan? Mana ayatnya memerintahkan pasanglah gambar Luther di sini? Ya kan? Kalau kita mau nanya gitu loh, Bu. Ya kan? Coba kita lihat lagi lanjutannya. Archbishops for all Germans. The services are now held in Russian. Only a few hymns are still in German, and the Our Father. Since the fall of communism, 2.5 million ethnic Germans have left the country. Tahu nggak? Di Indonesia ada yang protes juga loh. Nggak boleh pakai lilin, itu budaya pagan. Iya. Nih, ini budaya pagan nih. Nih, ini ada gambar belakang nih. Yang ngomong di Indonesia ngaku apa? Kami pengikut reformator. Kami pengikut reformator loh. Sampai gayanya, tahu nggak gayanya si Esra Soru ketika tanggal 31 Oktober? Dia pakai pakaian seperti Luther. Tapi coba lihat jawabannya tadi. Ini Lutheran benaran nih, gunakan tanda salib. Jawabannya Esra Soru itu tidak ada perintah dalam Alkitab. Ya daripada saya bingung minum 10 Paramex, ya lebih baik saya katakan ini bukan ajaran kebenaran, membingungkan orang justru. Coba kita lihat lagi. Today, the local Lutheran Church is not just there for people with German ancestry, but for all Russians who accept its teachings. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит тебя Господь своим светлым лицом и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и подаст тебе. Tanda salib. Nih guys, kalau pendeta ini ada di Indonesia, maka Pak Pendeta Esra Soru akan mengatakan begini. Sesat. Ini. Pagan. Saya ingin bertanya, mengapa Protestan atau turunannya tidak membuat tanda salib kalau berdoa? Karena tidak ada perintah di dalam Alkitab. Itu aja. Jadi saya harus ikut yang mana?
Kalau saya orang Protestan yang benar, saya ikuti Protestan yang tadi pakai tanda salib. Bukan yang ini. Nih, ada satu pertanyaan di atas tuh. Kenapa kalian merayakan Natal bulan Desember? Ada perintahnya di Alkitab. Aduh, kacau. Nah, silakan Paman. Suka-suka mereka. Suka dipakai, nggak suka dibuang. Malam Romo. Gimana Romo? Bener Romo, nggak ada perintah dalam Alkitab pakai tanda salib. Ada sebenarnya. Biar Romo lah yang menjelaskan lebih mantap. Sebenarnya ada. Tapi bukan segala sesuatu itu bukan diikuti karena perintah dan bukan perintah. Ini akan ngaur nanti, Kak. Contoh ya, Iya. kita ikuti ya. Mari kita ikuti apa yang mereka katakan ya. Tidak ada tertulis di dalam, tidak ada perintah di dalam Alkitab. Berarti yang mereka tegaskan adalah harus ada perintah. Ini nanti standar ganda mereka. Kenapa? Emang ada perintah rayakan Natal di dalam Alkitab? Sedikit harus pakai ayat. Nggak ada kan? Harus pakai ayat. Nggak ada kan Kak? Iya. Perintah rayakanlah Natal. Rayakanlah masa Advent. Nggak ada. Oke? Bahkan tidak ada perintah langsung rayakanlah Paskah. Standar janda mereka. Standar motor mereka. Semua yang ngomong harus ada perintah. Coba bayangkan. Mana perintah? Ya. Rayakanlah hari Minggu. Ada? Nggak ada. Iya. Nggak ada juga perintah perpuluhan buat pendeta. Iya. Nggak ada Nggak juga ada. itu di Alkitab. Nggak ada. Kelucuan dari pendeta Esra Suruh tadi. Kalau ditanya ke dia, itu nanti dia mengutip tulisan Polemikus abad ke-19 yang mengatakan perayaan Natal itu berasal dari perayaan pagan. Jadi gini Kak, mereka itu lari-larinya nanti. Kalau mereka tidak bisa berikan ayat, nih saya buktikan sekarang. Larinya ke pernyataan ini. Ada seorang teolog, tapi teolog gereja Protestan, aliran Puritan, namanya aliran Puritan. Coba kita lihat dia mengatakan apa tentang Christmas, ya. Oke, sebentar. Pagan, ya, dia mengatakan pagan. Dan ini nanti dikutip oleh Esra Soruk, ya, ketika dia menjelaskan bahwa, ya, perayaan perayaan Natal itu adalah mengutip pernyataan Zuma Bilibili Balabala itu berasal dari perayaan pagan dan diikuti oleh Esra Soruk. Jatuh-jatuhnya begitu. Oke, kita lihat nih. Nanti ketika kita minta mana ayatnya yang memerintahkan merayakan Natal. Kalau tidak bisa menunjukkan ayat, pendeta Esra Soruk kan mengutip ini nih. Yang menuduh perayaan pagan terhadap perayaan Natal. Coba kita lihat siapa yang pertama kali mengatakan itu. Pendeta juga yang mengatakan. Coba pendeta masa menghina imannya sendiri. Nanti dikira saya bohong. Lihat ya. Ini aliran Puritan. Googling sekarang kata Puritan itu artinya apa? Ya, The Puritan, ya. Ini ya, Puritan. Nah, kita lihat tokohnya yang mengatakan bahwa itu adalah ajaran pagan. Lihat ini. Hislop wrote a pamphlet. Ini ya, dia tulis tahun 1853 dalam buku The Two Babylon. Lalu dia mengatakan apa tentang perayaan Natal? Ini. Pagan. Pagan yang berasal dari Konstantin. Ya, jadi ketika mereka diminta ayat, mereka lebih percaya ajaran dari Polemikus ini.
Oke, bisa jadi sinyalnya Paman Misca ya. Di sini kelihatan Kak Yulita? Kelihatan Bang. Kelihatan ya. Coba lihat di ini. Hislop ini yang alirannya Puritan tadi menulis buku The Two Babylon, lalu dia mengatakan apa? Itu berasal dari adopsi perayaan Roman paganism. Apa yang berasal dari Roman paganism itu? Ini. Idenya baru muncul kapan? Tahun 1853. Tapi Anda percaya nggak bahwa ini pernah digunakan datanya oleh Ezra Soru? Pernah, ada videonya di YouTube-nya dia. Ketika dia menjelaskan kenapa orang Kristen merayakan Natal tanggal 25. Dan dia menggunakan data orang ini. Si Zuma dan juga si Nandar Bili-Bili Bolo-Bolo itu juga mengambil dari sini. Yang anehnya, pendeta juga ngambil. Ya. Lucu kan? Karena apa? Selalu ngomong mana perintahnya. Giliran ditanya ayatnya, itu kan diambil dari perayaan pagan. Untuk mengelak. Yang penting bisa jawab. Ya. Masalah sumbernya baru ada tahun segini, tuduhan itu nggak masalah. Yang penting bisa jawab. Perpuluhan aman. Gitu guys. Selamat datang di kebenaran dan fakta. Ya. Mantap guys. Malam Romo, Ko Aive, Bang Andre, selamat malam. Malam. Menarik nih, nanti mungkin kedepannya akan ada pendeta-pendeta juga yang mengambil cerita dari film Angel and Demon ya. Angel and Demons itu yang mengatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena lalu punya keturunan. Nanti ada Habib-Habibnya Kristen juga nanti dipakai mereka. Bisa jadi. Makanya curiganya yang mencetuskan Yesus, kan dibilang Yesus pernah menikah atau apa ya Bang? Itu kan juga mungkin gara-gara filmnya si ini nih yang Mona Lisa itu tuh. Curiganya gara-gara nonton itu pula mereka. Iya, dari film. Ini bisa dikecilin ke atas nggak? Bukan menikah, tapi melakukan esek-esek. Ini tuduhan Martin Luther terhadap Yesus ini. Betul sekali. Dari Oke ya. Ini sebentar saya coba cari yang ini ya. Ini karena saya screenshot. Saya ada bukunya. Sebentar, saya cari yang kecil dulu. Nah, ini lebih kelihatan kayaknya. Sebentar. Oke, Kak. Mungkin bentuknya seperti tadi bisa ini. Coba. Yang dibesarin. Yang tadi. Oh, no. Sebentar. Dibesarin tapi yang memanjang. Yul. Ada pilihannya nggak? Sebentar. Oke, ini udah nih. Nah, teman-teman, walaupun kecil, jadi tadi itu sebenarnya Anda bisa ini bukunya nih. Coba saya tunjukkan dulu deh. Jadi buku ini saya ketahui nantinya ketika ada seorang imam yang sedang studi di Roma, sering mensupport saya mengenai data ya. Dia mengirim buku ini. Sebentar. Jadi di buku ini ada nanti tulisan yang saya tampilkan itu. Lebih parah ini. Di situ bukan dikatakan Tuhan Yesus menikah. Malah dituduh Tuhan Yesus melakukan esek-esek. Perzinahan. Jangan, bahaya itu. Saya sembunyikan, makanya saya gunakan kata esek-esek. Oke. Nah, saya tunjukkan. Ini bukunya nih.
Teman-teman, aduh sorry, kopiku. Saya skip ini romonya ya. Pasti Anda tahu ini romo siapa. Oke. Dia mengirim saya buku. Yang pertama dia kirim adalah ini. Oke ya. Kita lihat ini buku-bukunya. Oke. Nah, kalau gitu penjelasan saya buka di sini saja. Supaya tidak seperti tadi. Oke. Nah, teman-teman. Jadi Romo ini mencoba mengupas kepada saya. Nanti bukunya nanti saya tunjukkan setelah ini. Ada beberapa buku yang dibaca oleh beliau yang dimana Martin Luther menghina Tuhan Yesus. Mengatakan Tuhan Yesus adalah jangan dibaca, dilihat aja. Ini. Di buku mana itu? Nah, ini dia. Jadi kebetulan romonya bisa bahasa Jerman dan bahasa Latin ya. Ini bahasa campuran dari buku itu. Bukunya judulnya ini teman-teman. Ini bahasa Jerman. Terus di halaman berapa? Di volume keberapa? Ini. Weimar Edition volume 2 halaman 107. Oke. Mungkin Romo lagi sibuk. Ya, kita ini saja, isi saja dulu. Nanti kalau Romo sudah bisa, kita berikan. Kita lihat di halaman buku ini. Bagaimana Martin Luther menghina Yesus. Teman-teman yang tahu bahasa Inggris, coba. Martin Luther, sebentar. Martin Luther mengatakan seperti ini. Ya, di halaman ya 175 dan juga 107. Christus adulter. Artinya apa, Paman Angel? Oke. Ya, melakukan hubungan dewasa ya. Susah ngomongnya. Oke, susah ngomongnya ya. Ini ada bahasa Jerman, ada bahasa Latin. Ini ya. Nah, kita lihat di bahasa Inggris, ternyata ada di bahasa Inggris. Di bahasa Inggris ada di buku ini, buku yang ditulis oleh orang ini. Nih. Christ an adulterer. Christ first become an adulterer. Saint John 4 at the well with to the woman. Kristus adalah P-E-E-Z-I-N-A titik. Kristus pertama kali melakukan P-E-Z-I-N-A itu dalam kisah Yohanes 4 kepada perempuan di sumur. Jadi Martin Luther bilang, ya, Tuhan Yesus itu melakukan P-E-Z-I-N-A pertama kali kepada perempuan yang dia temukan di dalam Yohanes 4, dia temukan ada di sumur. And then dia bilang, ya, because they said nobody indicate what is he doing with her. Again, with Magdalene. Ini kenapa orang-orang RT6 mengatakan Tuhan Yesus menikah sama Maria Magdalena kali. Ngambil sumbernya dari sini. Ya. Nanti saya tunjukkan bukunya, kamu sabar. Sabar. Tenang guys. Saya orang yang anti dengan pembohongan. With Magdalene again. Dia melakukannya dengan Maria Magdalena juga. Dan with adulterers, ya, di dalam kisah Yohanes 8, di mana ada seorang perempuan yang dibawa kepada Yesus. Nah, sekarang kita lihat, ya, terjemahan bahasa Indonesianya, guys.
Kita pelan-pelan saja, jangan pada kejang-kejang. Buku aslinya belakangan saya tunjukkan, makanya jangan kemana-mana. Kalau Anda butuhkan, saya juga bagi kok. Nanti kirim emailmu aja di DM saya. Nanti saya bagikan bukunya, kalau kamu mau. Oke, kita terjemahkan tadi yang kita baca barusan. Kristus saya lewati ya. Pertama-tama dengan seorang perempuan di sumur yang diceritakan oleh Santo Yohanes kepada kita. Bukankah semua orang tentang dia berkata, apa yang telah dilakukannya dengan perempuan itu? Kedua, dengan Maria Magdalena. Dan ketiga, dengan perempuan yang ia suruh pergi dengan gampang. Jadi, bahkan Kristus yang begitu benar pasti telah melakukan esek-esek sebelum dia wafat. Oh, ada yang marah-marah kepadaku. Bukunya mana? Bentar, sabar. Grab yang muncul. Sabar guys. Kita itu bukan sabar, jangan kejang dulu. Ya, oke, kita lihat bukunya. Masa sih ada bukunya? Yang benar. Benar lah, masa kita suka bohong sih? Nih bukunya. Jangan kejang-kejang dulu. Bahkan bukunya ini hampir 1000 halaman kalau nggak salah ini. Sebentar ya, ini bukannya lama nih. Bukannya lama nih. Tapi paling tidak ini kalau kamu mau download nih. Oke. Tenang guys. Ya. Karena ini halamannya banyak dan saya buka melalui HP teman-teman, agak lama ya. Harap bersabar, ini ujian ya. Nah, bukunya ini sudah ada ISBN-nya nih. Oke, baiklah, dokumennya agak panjang. Ini yang bahasa Jerman ya teman-teman. Saya ambil yang bahasa Inggris saja ya. Oke, yang bahasa Inggris sebentar. Makanya yang bilang kalau Martin Luther itu pahlawan, coba deh cari tahu dulu, belajar dulu baca dulu buku-bukunya. Serem-serem juga loh. Oke, guys. Pernyataan dia banyak menyimpang. Terutama yang saya baca tadi itu ada di buku Luther Walks Table Talk. Ya. Table Talk itu di halaman 54. Oke guys, ini bukunya ya. Lihat. Ini tulisannya apa nih? Martinus Luther. Oke, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Yes. Ada di Mary Grove College ex libris. Lalu, waduh, belum muncul tulisannya. Oh, ini judul bukunya. Volume 54. Oke, kita lihat lagi ke autentiknya buku ini. Ini publishingnya jelas. Ini judul bukunya jelas. Oke, kita lanjut lagi. Ini keterangan mengenai hak cipta. Lanjut. Ini pengantar editor. Sekarang, tadi ya, saya sudah katakan ya, di bagian ini ya, bukunya ini, disitulah ada pernyataan Martin Luther tadi. Oke, saya akan bukakan kepada kalian. Saya lupa nomornya, saya lihat. Romo udah bisa naik mau. Oke, teman-teman, saya lihat dulu nomornya dan saya tunjukkan tadi yang saya screenshot berasal dari buku ini ya, supaya tidak ada dusta di antara kita.
Nih, warna bukunya sama? Sama. Oke ya. Coba kita lihat di situ nomor 147. Pelan-pelan Pak Supir. Oke, kita lihat ya. Di bagian Mei 1532. Oke, saya buka. Ini masih jauh ya, sebentar. 100. Oke, sambil lihat-lihat dulu yang ada di situ ya, guys ya. Saya buka dulu yang di sini. 100. Oke. Luther. Jadi kita tidak omon-omon nih ya. Oke, kita lihat nih bukunya udah ada di tangan kita nih bukunya ya. Kita lihat tadi tulisan itu. Di mana sih Martin Luther menulis itu? Tadi 100 berapa tadi ya? 107. 107 ya. Oke. Ini baru 400 ya. Udah lewat berarti. Oke. Ini kalau Anda ada yang mengatakan ini bukunya nggak resmi, kamu ketinggalan zaman. Sekarang beli buku itu nggak perlu buku fisik. 100 berapa tadi Kak? 107 Bang ya. 107. Di halaman 107. Oke. Tadi di atas ya berarti. Kalau di bawah berarti ya 107. Ini 64. E-book itu sudah ada sejak lama. Jadi ini juga bukan karena pengetahuan saya murni, tapi orang yang studi yang memberikan ke saya. Oke. Yo, Bang Gea, saya izin turun dulu, ntar gabung lagi ya, soalnya lagi nyetir. Bahaya Paman, hati-hati. Iya. Ntar aja ya, udah balik lagi. Oke, hati-hati Paman, hati-hati. Aduh, saya jadi ngeri ini. Pantas saja Paman tadi diam aja. Oke teman-teman, Anda yang tidak bisa menerima tadi, stay di sini. Saya tunjukkan pada kalian. Halaman 107 atau ini kalau 107 tadi di ini loh, di Father. Coba kita lihat ulang ya. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita, guys. Oke, kita lihat ulang. Ini dia nomornya 1472. Enggak, itu volume bukunya 54 itu. 1472. Berarti jauh sekali. 1000 nomor yang kita lihat nomornya itu. Udah mau nyampe nih. 1400 itu dia pakai nomor itu. Kalau volume tadi 54. 1400. Tenang guys. Selama Romo belum berbicara, kita isi saja dulu. Selama ini kan ada yang buat narasi-narasi heboh dengan Martin Luther. 472. Selalu bilang Martin Luther pahlawan. Kalau nggak ada Martin Luther, nggak ada yang bikin umat bisa baca Alkitab. Kalau nggak ada Martin Luther, nggak ada yang sebarin Alkitab. Dari mana coba itu? Kalau nggak ada Martin Luther, nggak ada yang nuduh Yesus melakukan ini. Nah, ini yang saya ambil tadi. Nih, bukunya ada di halaman 154, nomornya 1472 nih. Coba kita baca pelan-pelan. Ini versi bahasa Inggris ya. Nanti saya tunjukkan yang bahasa Jerman ya. Martin Luther said, Christ was an adulterer
for the first time with the woman at the well. For it was said, nobody knows what he's doing with her. Ya. Nah, ini Martin Luther menuduh Yesus melakukan tindakan ese-ese dengan perempuan yang ada di sumur. Di Yohanes 4 ayat 27. Jadi dia ambil peristiwa itu menuduh Yesus melakukan tindakan asusila itu. Yang kedua, nih ya. Oke, aku besarkan lah ya. Biarlah aku geser-geser bacanya. Oke. Nih, oke. Again, he was an adulterer with Magdalene. Ya. And still again with the adulterous woman in John 8. Dan melakukan tindakan itu lagi, ya, PEZIN itu dalam peristiwa perempuan di Yohanes 8. Whom he let off so easily. So the good Christ had to become an adulterer before he died. He died. Parah nggak ini? Parah. Menuduh Yesus sebagai seorang tokoh yang melakukan tindakan asusila. Ini bukunya berapa halaman? Nih, kelihatan di sini. 520 halaman. Ya, oke. Sudah bisa saya buktikan ya. Tadi yang meragukan apa yang saya sampaikan. Oke. Oh, nggak puas. Ternyata orang Inggris yang membuat ini. Ada bukunya dalam bahasa Jerman. Nih. Tapi ini hampir 1000 halaman. Itulah kenapa lama bukanya. Hampir 1000 halaman. Lihat nih tulisannya di atas. 744. Ini dalam bahasa Jerman. Oke. Jadi yang kamu bangga-banggakan itu sambil kita nunggu ini, ya. Yang kamu bilang reformator itu kacau balau ajarannya. Ya. Justru saya pusing. Ya, gimana Pak Yulita setelah saya jelasin? Iya, pada saat Romo Cafe bawa tentang inkuisisinya Protestan, itu tentang Martin Luther, itu kita udah serem banget liatnya ya. Sudah serem banget kita mengetahui siapa Martin Luther yang selama ini dibangga-banggakan oleh kaum sebelah, yang dibilang reformator lah, reformasi lah, pahlawan lah. Mereka itu belajar nggak gitu loh. Sedangkan romo-romo kita juga tahu masa-masa kelam atau hal-hal kelam yang dibuat oleh Martin Luther gitu loh. Dari romo-romo lain juga kita dapat informasi seperti apa kan Martin Luther. Nah, termasuk buku ini juga aku juga sudah ada dengar gitu loh, di mana Martin Luther dalam bukunya berkata tentang yang tidak benar tentang Tuhan Yesus, melakukan tindakan yang tidak benar sebanyak berapa kali gitu ya, 3 kali atau itu dari Martin Luther. 3 kali. Jadi alangkah menyeramkannya seorang Martin Luther yang selama ini dibangga-banggakan mereka. Jadinya mereka orang Katolik melihat Luther dari kacamata yang lain, dan mereka melihat Martin Luther dari kacamata yang lain juga. Tapi dari hal yang berseberangan, mereka bilang itu pahlawan, di kita itu sebagai pembangkang, pemberontak. Ya, gini kak, bukan hanya Martin Luther yang melihat bahwa Luther itu adalah orang yang membangkang, tapi Ibu Rita Wahyu juga. Kakak pernah dengar bahwa
Martin Luther pernah mengatakan nama Yahweh itu diambil dari puting babi? Nggak pernah. Nih, saya tunjukkan. Enggak. Oke, saya tunjukkan. Jadi, teman-teman, bukan hanya sentimen orang Katolik yang mengada-ada. Kita lihat, Ibu Rita Wahyu itu bukan orang macam seperti yang buat-buat viti-viti ini. Bahkan dia berikan argumentasi penolakan terhadap ajaran Luther itu. Coba kita buka ya. Dia mengatakan ya bahwa orang Yahudi itu adalah B2. Yahweh itu nama itu diambil dari puting babi. Itu. Oke, kita ingin membuktikan omongan mereka. Pak Maywin ditutup dulu. Maywin ini dulu ya, mic-nya ditutup dulu ya. Ada apa hei? Halo? Nah, gitu dong. Oke, kita lihat. Oke ya, sebentar. Kayak di warung kopi. Masuk, Kayak di warung kopi, Pak Maywin. Iya. Oke, ini nanti sumber dari Holocaust. Ini judulnya nih. Ini penulisnya bukan Katolik. Kalau kamu mau baca, ini ada nih. Yang mengkritisi tulisan Martin Luther yang antisemitis terhadap kaum Yahudi. Buktinya kita lihat. Kita lihat dulu penulisnya. Jangan sampai saya dituduh. Lihat. Rita Wahyu. Rita Wahyu. Orangnya seperti apa? Ini ada juga. Nih. Ada YouTube-nya. Nih. Oke. Bahkan dia membantah tuduhan Martin Luther dalam buku Martin Luther Judenschau. Dia membantah. Ini dokter, bukan dokter abal-abal seperti mereka. Ya. Oke. Apa yang dia sampaikan terkait Martin Luther yang menghina orang Yahudi dan juga Yesus sendiri dikatakan sebagai B2. Mari kita baca. Kita ambil yang di sini dulu. Ya. Oke, kita ambil bagian poin pentingnya saja supaya tidak semua kita baca. Oke. Atau kita lihat dulu judul bukunya gitu ya. Oke, tenang yang di bawah. Saya orangnya tidak suka bohong-bohong kok. Kamu nanti bisa melihat ini. Kalau saya berbohong ya. Oke. Nah, salah satu buku Martin Luther, kalau teman-teman nggak bisa baca ini Scam Hamporas. Oke, ini gambar babi. Gambar B2. Ini ada orang di bawahnya babi, lalu ada B2 yang sedang menyusui. Nah, apa kata Martin Luther ini? Luther berkhotbah ya terkait relief Judenschau menggambarkan seorang rabi yang terlihat di bawah ekor babi dan orang-orang Yahudi lainnya sedang menyusu dari puting susu babi itu. Tahu nggak maksudnya apa? Martin Luther mengatakan rabi Yahudi itu babi, orang-orang Yahudi itu babi. Saya tanya kepada teman-teman di sini, Yesus itu lahir dari bangsa mana? Yahudi. Kalau di sini Martin Luther mengatakan orang-orang Yahudi itu B2, termasuk nggak Yesus di situ? Iya, berarti penghinaan kepada Yesus. Waduh, ngeri kawan. Kita baca lagi. Oke, ini bukunya. Lihat,
Ini dia gambarkan sebagai orang Yahudi. Ini rabinya yang ada di belakang. Ya, oke. Apa dari keterangan dari buku di atas? Oke. Iya, mereka pro Israel, tapi mereka tidak akan membongkar sejarah ini karena mereka itu lebih suka ya membahas inkuisisi Katolik daripada ini yang lebih ngeri. Ini membuat orang antisemitik, teman-teman, dari buku ini. Dari sinilah inspirasi dari seorang Hitler nanti. Ya. Oke, kita baca. Dari keterangan di atas dapat kita ketahui Martin Luther hidup pada masa di mana telah terjadi semangat masyarakat di sekitarnya yang sangat antisemit. Parahnya, seorang reformator Martin Luther pun turut menjadi rasis. Ini bukan saya yang menulis ya, berita tadi ya. Martin Luther pun turut menjadi rasis. Dia pun menulis sebuah buku ya berjudul About the Jews and Their Lies. Orang-orang Yahudi dan kebohongannya. Coba, Martin Luther menuduh orang Yahudi itu sebagai tukang bohong. Oke? Nah, kemudian juga buku Vom Schem Hamporas yang ditulis tahun 1543. Luther berkomentar mengenai patung Judensau di Wittenberg yang menggemakan semangat antisemitis di wilayahnya, di mana ia menyamakan Yahudi dengan babi, iblis. Nah, di sini beda lagi nih. Tadi babi, di sini iblis. Dan menggambarkan mereka dalam bahasa yang tidak pantas diucapkan oleh seorang reformator. Apa sih ucapannya? Kita lihat ini bahasa Inggrisnya. Kita lihat kalimatnya, terjemahannya. Di sini di Wittenberg ya, Martin Luther menggunakan kata paroki ya, karena kita tahu ya, dia kan merampok gereja-gereja Katolik. Ini juga nggak pernah dibongkar di Protestan bahwa dia perampok. Sorry ya guys, saya ngomong apa adanya nih. Martin Luther itu perampok. Tahu kenapa? Gereja-gereja Jerman awal itu gereja Katolik dulunya. Kenapa kok bisa jadi Lutheran? Karena dirampok. Ini kan nggak pernah dibahas bahwa Martin Luther perampok. Berani nggak mereka membahas sejarah itu? Merebut gereja-gereja itu dengan pedang? Nggak berani mereka. Di sini ya, di Wittenberg, di gereja paroki kami ada babi diukir di atas batu-batu yang menggambarkan babi betina dan orang-orang Yahudi yang menghisap susunya. Di belakang babi betina itu ada seorang rabi yang mengangkat kaki kanan dari babi itu, membungkuk dan berusaha melihat Talmud di bawah babi itu. Seolah-olah ia ingin membacanya dengan keinginan yang luar biasa tanpa diragukan. Dari tempat itu mereka mendapat Schem Hamporas, nama yang tak terkatakan atau Yahweh. Coba, dia menghina Tuhan loh. Dia bilang nama Yahweh itu diambil dari, ya tadi yang saya bilang, dari puting babi. Coba, apa yang kau banggakan dengan orang ini? Dia ngatain Yahudi itu adalah B2, dengan sendirinya menuduh juga Yesus adalah B2. Dia menghina nama yang kudus ini diambil dari bawah puting babi. Speechless saya. Ya. Bukunya mana? Nih. Coba penggambarannya gila nggak? Schem Hamporas. Schem Hamporas ini pelecehan terhadap nama Yahweh, teman-teman. Jadi buku ini sebenarnya menghina nama Yahweh. Ya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, apa pendapat Luther mengenai itu? Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan tetapi manusia iblis. Di Alkitab kira-kira sudah diganti belum umat pilihan? Teman-teman, sudah diganti belum? Belum lah. Belum ya. Tetap ada ayat itu ya, bahwa orang Ada Israel ya. adalah
atau orang-orang Yahudi adalah orang-orang pilihan, betul ya? Ya. Nah, Martin Luther membuat ajaran baru, ya, bahwa Yahudi itu manusia iblis. Berarti apa? Dia menolak firman Tuhan juga di sini. Ya. Nah, ada seorang sejarawan, teman-teman, yang memberi pendapat terkait buku ini. Namanya Falk. Falk adalah sejarawan yang telah melihat tulisan-tulisan Luther memiliki kontribusi antisemitis dalam wilayah Jerman di zamannya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa partai NAZI di tahun 1930-an sampai 1940-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemitis di bawah kekuasaan mereka dengan mengerahkan kendali mereka, ya, mereka memunculkan semangat tersebut pada sekolah-sekolah untuk memasukkan ke dalam kurikulum di gereja-gereja Lutheran setempat, turut memasukkannya ke dalam khotbah-khotbah. Betapa tulisan Luther turut andil dalam kekuatan utama untuk gerakan antisemitisme di Eropa selama 500 tahun terakhir. Saat ini sedang diperdebatkan oleh para sejarawan. Nah, sekarang ada orang menghina nama Yahweh, menghina Yesus, menuduh Yesus melakukan esek-esek. Teladan apa yang saya harus banggakan dari dia, coba? Silakan teman-teman. Teladan apa teman-teman yang bisa diikuti dari orang semacam ini? Tidak ada Om Gia, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Om Gia. Jadi Bang, kita bisa lihat di sini kalau sekarang proti-proti pada standar ganda ya, ternyata memang itu DNA. Makanya saya bilang proti-proti ini sebenarnya ternyata DNA itu bukan cuma menurunkan penyakit-penyakit seperti diabetes dan segala macam, tapi kebobrokan pun diturunkan dalam DNA. Kalau mereka itu standar ganda sekarang, lihatlah Luther, standar gandanya di mana? Begitu memandang rendah Yahudi, tetapi konsiliumnya dipakai untuk menghilangkan deuterokanonika. Konsili rabi-rabi Yahudi dipakai buat ngilangin deuterokanonika. Menghina, mengatakan Yahudi iblis, mengatakan Yahudi babi, mengatakan Yahudi itu suka berbohong. Lucu kan? Lucu. Ya, terus mereka tidak pernah mengkritisi loh. Mereka hanya mengatakan kami mengikuti konsili Yahudi, konsilium Nia. Coba sekali-kali kalian yang ada di sini nanya ke pendeta, Pak Pendeta, Yahudi aliran mana? Itu pertanyaan kecil. Kita mengikuti kanon Yahudi aliran mana? Kalau pendetamu jawab ya Yahudi, ya Yahudi, berarti itu sudah tanda-tanda dia tidak jujur. Iya dong, Yahudi itu sudah banyak aliran dari zaman Tuhan Yesus. Ya, jangan karang-karang kalian. Ya, ini dihina sama dia nih. Katanya nama ini diambil dari puting babi, guys. Coba, kalau saya hidup di zaman dia, contohnya dia ngomong saya dengar dia datang di lingkungan saya tampol orangnya loh. Dia menghina ini Tuhan. Dia menghina Tuhan. Ini nama diambil dari puting babi. Waduh. Aku speechless. Saya nggak habis kata mau ngomong apa dengan orang semacam itu. Sementara ini nama kudus. Baik dalam Yahudi maupun dalam kekristenan. Ini nama kudus, kawan. Tapi apa kata dia? Ini diambil dari sini kata dia, kawan. Nih, saya kasih tunjuk lagi. Mana nih? Oke, saya kasih tunjuk lagi. Ya, diambil dari sini kata dia nih. Ya, coba kita. Diambil dari sini kata dia. Ini B2. Ini ada anak-anaknya yang dia sebut Yahudi. Ini ada Rabi di belakangnya. Rabi ini lagi baca katanya di sini. Nama Yahweh itu di bawah babi itu.
Hancur, hancur. Izin Om Gia, Hmm. seperti kata Paman Angels ya. Jadi DNA standar ganda nih itu berakar dari Luther. Makanya di Protestan tuh penyakit mereka yang paling kronis tuh, penyakit turunan paling kronis tuh standar ganda tuh. Dia apa ya, menghina bangsa Yahudi, tetapi mereka pakai standar konsili Yamnia Yahudi sebagai pembenaran untuk menghilangkan Deuterokanonik. Berakar atau bersumber dari sang apa ya, bapak mereka tuh, Martinus Luther tuh. Coba. Gara-gara Kahandayani ini di bawah nanya-nanya nggak mau naik, Romonya nggak mau naik juga. Makanya Kahandayani kalau nanya naik. Salve, selamat malam. Salve, Salve. Bang Tuhan, Bang Paman Sola semuanya. Katolik. Mau bahas apa? Salve, Koive, mau bahas apa kok? Romo naik lah Romo. Kahandayani mau nanya. Naik aja Romo, jangan sampai saya membongkar yang enggak nih. Cukup, ya, izin Roma, ya. cukup. Izin teman-teman ya, sedikit Iya, silakan. nambah narasi. Dari tadi sebenarnya pengen ngomong waktu Bang Gia udah mulai paparkan itu. Sebenarnya kita udah membongkar banyak sekali ya tentang kebobrokannya Luther ya. Sudah banyak sekali dan kita pakai bukti gitu loh bahwa ini semua kita ambil dari tulisannya Luther sendiri gitu loh. Contohnya A Letter to Melanchthon poin 13. Surat kepada Melanchthon poin 13. Kita udah berapa kali sering bacakan bahwa Luther mengatakan walaupun saya memperkosa dan memperkaos dan membunuh orang ribuan kali dalam sehari, saya tetap akan selamat oleh imanku kepada Yesus. Nah, itu kita udah berapa kali bahas. Kemudian ada lagi bahasan tentang percakapan Luther dengan setan. Itu dalam bukunya Luther, di dalam Luther's Works juga tadi, buku Luther's Works juga itu. Luther berdialog dengan setan hampir di tiap malam, dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar dia berdialog dengan setan. Dan ternyata faktanya ide-ide tentang sola fide pun berakar dari dialognya dengan setan itu. Bahwa setan sudah mengatakan bahwa dengan apa kamu mengatakan kamu ini benar sebagai reformis, sementara kamu sudah mengingkari kaulmu, kamu melepaskan imamatmu, kamu melakukan ini kepada gereja dan semua ini, lalu muncullah ide dari setan. Biarlah imanmu yang menyelamatkanmu. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan itu dalam Alkitab bahwa iman yang menyelamatkan? Muncullah ide tentang sola fide. Dan itu semua jelas dari tulisannya Luther, bukan tulisannya Katolik ya. Bahwa semua itu ya bukan karang-karangan, memang ada buktinya, bukan kita cari-cari salah gitu, tapi kita kan baca. Makanya anehnya ini orang Protestan justru tidak membaca tulisannya Luther. Kami orang Katolik justru membaca gitu loh. Karena pengen tahu, namanya sejarah, namanya pernah tercatat dalam sejarah, ya kita baca. Gitu. Tapi orang Protestan hanya mengagung-agungkan nama Luther, tapi tidak pernah baca tulisannya Luther. Nah, dari semua itu kesimpulannya berapa kali kita sampaikan tentang itu, selalu jawabannya begini. Ya kan kita mengikuti yang baik, yang tidak baiknya kita buang. Sama seperti kalian di dalam Katolik, pernah ya, ini pernah jawaban orang Protestan yang merasa dirinya. Sama seperti di Katolik, tulisannya Tertullianus, Origenes, mereka semua kan pernah dibidatkan oleh gereja Katolik, tapi tulisannya diambil. Perbedaannya di sini, bro, yang mereka tidak pahami. Kamu bilang kita ambil tulisannya Luther yang baik dan tulisannya Luther yang jelek kita buang. Siapakah yang berotoritas yang menentukan bahwa
ini tulisan Luther yang baik dan ini tulisan Luther yang tidak baik. Di tempatmu ada nggak yang punya otoritas menentukan itu? Di tempat kami ada. Maka tulisan-tulisan Tertullianus, tulisan-tulisan Origenes yang dipakai oleh gereja itu sudah ditentukan oleh gereja sebagai otoritas bahwa ini masih bisa dipakai tulisannya. Tulisan ini benar adanya. Tetapi apa yang tidak benar dari Tertullianus dan Origenes, ini dan ini kita buang. Itulah namanya otoritas. Tetapi di dalam Protestan ada nggak otoritas itu? Sekarang kamu bilang kita pakai tulisannya Luther yang baik. Yang mana tulisan Luther yang baik? Oh, sola fide baik. Belum tentu semua orang Protestan bilang sola fide Luther baik. Beberapa hari yang lalu saya pernah lihat di live seorang Protestan naik, dia bilang kami sebagai Protestan tidak menyetujui sola fide. Siap. Di room saya juga itu mereka tidak menolak tuh. Malah mereka menolak sola gratia dan sola fide tuh, dari karismatik. Iya. Kalau salah di roomnya Om Galang memang saya. Iya. Di room saya. Jadi Pusing kan? jadi otoritas mana kayak yang kalian pakai gitu loh. Jadi sebenarnya penolakan yang kalian gunakan itu sangat-sangat tidak akademis dan Rancu kekanak-kanakan. Lanjut teman-teman. Iya benar kok Ive. Jadi mereka suka mengkerdilkan atau meremehkan tentang kepemimpinan Paus. Padahal disinilah pentingnya seorang pemimpin tertinggi di Katolik, di mana membuat ajaran gereja kita itu nggak carut marut gitu loh. Doktrin dan dogma itu nggak berselisihan. Kan beda banget dengan mereka ya. Apa yang keluar belum tentu disetujui. Misal di Indonesia ada 400 denom, tanpa hierarki satu keputusan tidak semua bisa ngikutin, belum tentu semua mau mengikuti. Nanti ada yang mungkin 200 mau nurut, yang 200 nggak mau. Tanpa hierarki nggak ada tertib-tertibnya dalam beribadah ya, kalau menurut saya dalam menganut satu kepercayaan seperti ini gitu loh. Keputusan-keputusan yang diambil itu jadi rancu, jadi nggak karuan, nggak bisa dijalankan dengan baik juga gitu loh. Kalau kita dengan adanya Paus, semua taat dalam satu koridor, punya kompasnya lah ibaratnya. Ibarat kapal punya kompas, jadi tahu arahnya. Kakak Yulita, izin ya. Iya. Ya, kesalahan Protestan adalah ketika menempatkan otoritas tertinggi kepada buku mati. Iya, benar. Itu kesalahan paling telak dan paling terburuk dalam sejarah tuh. Memberikan dan menempatkan otoritas tertinggi kepada buku mati, di mana buku itu sendiri tidak mampu untuk menjelaskan tentang dirinya sendiri. Kemudian dari ketidakmampuan buku tersebut untuk menjelaskan tentang dirinya, maka muncullah penafsiran. Nah, penafsiran ini yang membuat otoritas itu seketika hilang. Karena jika dia adalah otoritas tertinggi, berarti syarat yang pertama, dia harus bisa menjelaskan tentang dirinya. Ketika penjelasan tentang dirinya itu sudah memakai pihak penafsir, otomatis otoritasnya itu sudah lenyap. Jadi, doktrin mereka sola scriptura itu adalah sebuah doktrin yang sangat keliru dan sangat inkonsisten ya. Karena apa? Karena otoritas yang mereka berikan kepada buku tersebut rupanya hilang ketika mereka sudah memakai pihak berikutnya, yaitu pihak penafsir. Otomatis dengan menggunakan pihak penafsir, otoritas tersebut sudah pindah kepada yang menafsir. Nah, jika penafsirnya
hanya satu dan punya magisterium, itu tidak menjadi persoalan. Tetapi jika penafsirnya itu banyak dan beda-beda, ini yang jadi soal. Standar mana yang mau dipakai nih? Semua mengklaim bahwa tafsiran kami paling betul. Iya, bingung jadinya di sana. Kita harus ngikutin yang mana? Kalau sebagai awam. Iya kan Bang Galang? Kalau sebagai awam bingung. Siap, bingung. 400 aliran, kebenarannya kayak berbeda-beda. Tambah apa ya, bingung berjemaah mereka itu, Iya. bingung berjemaah. Jadi apa ya, mengenai otoritas ya. Nah, dalam hal ini kita apa ya, khusus proti-proti di Indonesia lah gitu. Sebenarnya mereka apa ya, terlalu dalam sakit hati itu, masih kepahitan sakit hati menerima barisan konflik gitu. Itu yang diciptakan oleh Martin Luther. Sementara di luar ya, kalau nggak salah minggu lalu itu di mana banyak pendeta itu yang berbondong dengan daster pengacara dan dasi kupu-kupu itu datang ke ya bertemu apa ya, Paus lah gitu, Paus Leo itu. Mereka apa ya, mencium tangannya gitu. Itu artinya apa? Yang di luar sana itu sudah apa ya, banyak yang sadar lah gitu. Itu kita bisa lihat dari apa ya, di awal tadi sudah dibuka sama ketua ya, Paman Kiai ya, yaitu wacana-wacana untuk apa ya, mereka kembali gitu. Tapi apakah di Indonesia mereka sadar? Tentu tidak, karena apa ya, pertahankan PT gitu, pertahankan PT. Makanya apapun alasan ya, tetap gacor terus gitu. Oke, lanjut Iya. dulu. Lanjut. Bang Sola Katolik, Bang John. Halo, Bang John. Ada yang mau Oh iya disampaikan? teman-teman, izin ada satu, saya baru mengingat ya, ada satu. Iya. Ada satu pertanyaan ya. Ini buat teman-teman Protestan ya. Kira-kira siapa yang memberikan legitimasi kepada Martin Luther untuk mereformasi gereja? Atau siapakah yang memberikan otoritas kepada Martin Luther untuk mereformasi gereja? Jika mereka selalu mengatakan bahwa jangan menghakimi, lalu apakah tindakan Martin Luther kepada gereja Katolik waktu itu bagian dari menghakimi atau tidak tuh? Namun pertanyaan paling mendasar adalah siapa yang memberikan otoritas kepada Martin Luther untuk mereformasi gereja? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman Protestan. Karena dia harus punya landasan yang kuat tuh. Ya, jawabannya singkat. Yang memberikan otoritas penuh itu kepada Martin Luther tentunya yang di masa itu ya, kita tahu lah di mana Martin Luther itu ditunggangi oleh politik lah gitu, khususnya apa ya, pangeran atau kaisar di Jerman gitu. Pangeran Jerman lah gitu. Nah, dari situlah Martin Luther semakin kuat lah gitu. Karena ya apa ya, mereka apa ya, sembunyi di balik Martin Luther ini lah gitu. Gitu. Izin paman, bukan itu paman. Artinya kuasa yang dimaksud ini bukan kuasa dunia ya paman. Karena kalau bicara kuasa dunia ya itu sah-sah saja. Tetapi ini kan kita berbicara tentang gereja Kristus nih. Kita berbicara tentang gereja Kristus nih. Seperti sama halnya ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya di peristiwa Pentakosta, dan ketika pemberian yang sangat pemberian otoritas kegembalaan kepada Petrus,
itu yang disebut dengan apa nih, pemberian hak otoritas dalam menjalankan perintah-perintah gereja tuh. Karena kan kalau Petrus kan diberikan kuasa untuk yang pertama kuasa mendirikan gereja, kuasa pengembalaan tuh. Nah, Luther ini dia dapat kuasa apa nih? Apakah dia punya kuasa dari Yesus kah untuk mereformasi gereja tuh? Makanya Oke, dipertanyakan siapakah yang memberikan dia kuasa untuk mereformasi gereja tuh? Intinya Oke. bagi Luther dan pengikutnya semua Protestan, satu kata sepakat dari mereka bahwa Yesus pernah gagal menjaga gerejanya, maka diperlukanlah Martin Luther untuk mengembalikan gereja itu. Ya. Ya. Kalau dari saya Paman Galang ya, siapa yang memberi otoritas itu atau memberi kuasa itu kepada Martin Luther ya? Nah, kalau kuasa itu diberi oleh Kristus, kenapa tidak bersatu? Karena yang diinginkan oleh Kristus adalah kesatuan itu, bukan perpecahan. Nah, coba kita lihat siapa sih kepala dari perpecahan ini, yaitu adalah bapak dari segala pendusta, yaitu iblis. Gitu. Iblis. Jadi tolong teman-teman dari 69 juta penonton yang ada di room ini, saya minta kalian untuk menunjukkan kepada saya siapakah yang memberikan kuasa kepada Luther untuk mereformasi gereja. Oke, saya izin nih ikut nimbrung juga nih. Kalau masalah otoritas, kalau masalah Dan dari otoritas, mana? saya Katolik, Salve. Oh ya. Kalau dari saya pribadi, melihat dari VT-VT Romo Patris dan Romo Cafe dan sebagainya, kan saya selalu di bawah. Kita kalau pertanyaan itu seperti kita memfoto snapshot ya, langsung otoritas siapa gitu kan. Tapi jawaban itu tidak sesimpel itu kalau menurut saya. Karena jawaban itu perlu kita lihat dari kronologis sejarah terutama yang benar dan faktual ya. Kenapa sih terjadi pemberontakan atau bahasa yang mereka sebutkan sebagai reform atau reformator begitu ya. Tapi dari sisi gereja Katolik sebagai deformator karena sifatnya sudah keluar daripada jalur lah bahasa gampangnya. Nah, dari situ akar dari sejarah baru kita tahu bisa menjawab perlahan-lahan siapa otoritasnya. Tadi sempat ada yang menjawab iblis karena memang pada dasarnya pemberontakan atau reformasi itu kan sifatnya dari internal. Reform itu kan dari internal bukan dari eksternal.